Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia. Kimia mudah, kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang istilah-istilah dalam ilmu kimia. Jadi di dalam ilmu kimia banyak istilah-istilah yang harus kita pahami agar memudahkan kita dalam mempelajari ilmu kimia. Adapun istilah yang pertama adalah wujud atau fasa. Apa itu fasa? Fasa adalah kumpulan keadaan suatu sistem fisik makroskopis yang relatif serba sama, baik komposisi kimia maupun sifat fisiknya. Jadi, di dalam wujud atau fasa suatu zat, kita mengenal ada 3 wujud atau fasa. Yang pertama adalah gas, kemudian yang kedua adalah cair, yang ketiga adalah padat. Ini adalah permodelan untuk gas, ini adalah permodelan untuk dalam bentuk cair, dan ini adalah permodelan dalam bentuk padat. Ada bulatan-bulatan ini, bulatan-bulatan kecil berwarna biru. Apa sih itu? Jadi itu Bapak misalkan dengan yang namanya adalah partikel. Apa itu partikel? Partikel itu adalah bagian suatu zat yang sangat kecil ukurannya. Sehingga dia ini tidak kasat mata kadang. Apa yang membedakan gas, cair, dan padat? Kita dapat melihat dari ilustrasi gambar ini adalah yang membedakan adalah jarak antara partikelnya. Lihat bulatan-bulatan ini. Ya. Partikel penyusun gas berada pada jarak yang sangat jauh satu sama lain dan cenderung untuk berada saling berjauhan. Kemudian, pada zat cair, kedudukan partikel lebih dekat, tetapi lebih bebas bergerak ke segala arah. Pada zat padat, partikel-partikel penyusunnya berada pada kedudukan yang sangat rapat, tidak dapat bergerak dengan leluasa. Jadi, semakin jaraknya semakin dekat, maka fasa itu akan menuju ke padat bentuknya, suatu wujud atau zat itu. Semakin jaraknya jauh suatu partikel tersebut, maka dia akan mendekati wujud gas. Banyak wujud-wujud gas seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, itu adalah contoh-contoh dari fasa atau wujud gas. Baik, istilah ini dinamakan dengan wujud atau fasa. Selanjutnya ada istilah lain yaitu adalah atom. Atom ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi bahasa Yunani dari atom itu adalah atomos. Oke. Atom adalah suatu kumpulan materi yang terdiri atas inti yang bermuatan positif dan beberapa elektron yang di sekitarnya mengimbangi muatan positif inti. Jadi di dalam sebuah atom itu kita mengenal 3 istilah lagi, elektron, proton, dan neutron. Elektron itu adalah muatan negatif, proton itu adalah muatan positif, partikel bermuatan positif, kemudian neutron adalah partikel yang tidak bermuatan. Di dalam inti atom, ini yang tengah, jadi yang tengah ini, itu terdiri dari bermuatan positif atau proton dan neutron. Kemudian yang mengelilinginya untuk mengimbangi itu adalah si elektron. Jadi ini adalah gambaran atom. Pada zaman dahulu atom hanya misalkan dengan bulatan pejal seperti ini. Tapi seiring perkembangan zaman nanti bentuk atom akan seperti ini. Makanya atom itu berasal dari kata bahasa Yunani atomos yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Namun pada perkembangannya nanti atom bisa dibagi lagi, ada namanya unit-unitnya, elektron, proton, dan neutron. Ini adalah penjelasan untuk atom. Selanjutnya adalah unsur. Unsur adalah zat murni yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Di dalam kehidupan sehari-hari, unsur
ada sekitar 118 unsur yang ditemukan oleh para ahli kimia. Dari hidrogen, helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, dan seterusnya, yang terdiri dari beberapa golongan. Golongan ini berdasarkan sifatnya, jadi ada golongan 1A, golongan B, golongan lantanida, aktinida, dan sebagainya. Ini adalah unsur-unsur. Tidak dapat diuraikan lagi, ini adalah sebuah zat yang paling sederhana. Selanjutnya ada namanya senyawa. Jadi, senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu. Jadi, jika gabungan dari dua unsur itu melalui reaksi kimia, namanya adalah senyawa. Tapi, jika gabungan dari dua unsur itu tidak melalui reaksi kimia, kemudian tidak berubah bentuknya, maka itu namanya adalah campuran. Jadi senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan melalui reaksi kimia. Kemudian ketika dia akan menghasilkan sebuah zat baru, itu namanya adalah senyawa. Bapak contohkan. Ada sebuah unsur oksigen, jika dia bertemu atau direaksikan dengan unsur hidrogen, maka dia akan menjadi H2O atau air. Kita tahu bahwa hidrogen dan oksigen adalah sebuah unsur yang berupa non-logam atau berupa gas. Ketika dia direaksikan, dia akan menghasilkan zat baru yang sifatnya air. Kita tahu dia akan berubah menjadi cair bentuknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan senyawa. Oke. Selanjutnya ada namanya ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia itu? Jadi ikatan kimia adalah gaya yang menahan berkumpulnya atom dalam molekul atau kristal. Ikatan kimia ada banyak jenisnya. Yang kita akan pelajari nanti adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Apa gambarannya? Jadi ikatan ion itu adalah gabungan atau dua senyawa antara logam dengan non-logam, itu akan menghasilkan ikatan ion. Kemudian antara non-logam dengan non-logam itu akan menghasilkan ikatan kovalen. Dengan yang terakhir adalah logam dan logam itu akan menghasilkan ikatan logam. Jadi di materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang ikatan kimia. Baik, Bapak kira cukup video pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat memahami apa saja sih istilah-istilah dalam kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.